Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan. Masih sehat selalu dan selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah selalu hadir di channelnya Lucia Sutrisno, Light Angel Tarot yang membukakan tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah hari Kamis ya, dan Kamis adalah bacaan untuk kalian yang Libra dan satu lagi Scorpio. So, ini untuk kalian yang Scorpio. Bacaan di bulan Mei. So, pesan di bulan Mei untuk kalian yang Scorpio, apa pesannya kita lihat saja. Tentu saja bisa resonate, bisa tidak, karena banyak energi yang terbaca di sini. This is too many, right? Oke. Sudah ada 2, I need more. Thank you. Cepat. Oke. Baiklah, apa yang bisa kalian ambil dari bacaan hari ini, Scorpio? Oke. Two of Autumn. Autumn adalah energi tanah. Oh, untuk kalian yang menunaikan ibadah puasa, selamat beribadah ya. Tetap semangat sampai menjalankan ibadahnya sampai selesai. Oke, Two of Autumn, Two of Pentacles, biasanya bicara tentang juggling antara 2 hal yang berbeda yang harus kalian lakukan. Anyway, kita lihat aja. Bring fun into everything you do. Oke, lakukan segala sesuatunya dengan sukacita, dengan menyenangkan gitu. Jangan dibawa stres. Mungkin kalian berada di masa-masa di bulan Mei itu, di masa-masa di mana kalian harus melakukan 2 pekerjaan sekaligus atau lebih, sehingga membuat kalian agak aduh ini kayaknya tangan cuma 2 nggak cukup gitu ya. Oke, anyway, harus dilakukan dengan senang hati ya, dengan sukacita begitu. Juggling multiple priorities or job sih, melakukan banyak hal, pekerjaan terutama mungkin di satu waktu. Jadi kalian ngerasa ini susah nih kalau dilakuin sekarang di masa-masa mungkin masih puasa juga gitu kan. Jadi ya sudahlah ya, lakuin aja, oke, dengan sukacita di bulan Mei. Oke. An exceptional talent for multitasking, kalian bisa melakukannya kok. Nanti memang akan ada banyak pekerjaan yang harus kalian lakukan, atau beberapa hal yang harus kalian lakukan dalam satu waktu di bulan Mei, but lakuin aja dengan sukacita, pesannya gitu ya. Ada Tree of Summer, ini energinya air. Ini summer nih kayaknya. Banyak cinta untuk kalian, Scorpio. That's good. Saya mengenal orang Scorpio sebagai orang yang passionate dan punya banyak cinta untuk diberikan kepada sekelilingnya. Bisa menjadi teman yang baik juga, bisa menjadi teman yang setia juga. Gitu ya. Oke, lanjut. Three of Summer atau Three of Cups ya. News worth celebrating. Ada perayaan yang harus dirayakan untuk sebuah keberhasilan apapun itu. Keberhasilan tentang sebuah hubungan percintaan mungkin, juga hubungan pekerjaan mungkin, bisnis, keuangan, karir, apapun itu. Hubungkan saja dengan yang sedang kalian hadapi saat ini ya, Scorpio. Announcement such as wedding. Oh, wedding. Nunggu kali ya, nunggu puasanya selesai ya, nunggu Idul Fitri baru mikirin wedding. Tapi at least mungkin ini sudah direncanakan, atau memang kalian bukannya orang yang menunaikan ibadah puasa ya, mungkin bisa lah. Kalau mau wedding lagi direncanakan, boleh, oke. Such as a wedding, graduation, or birth, friends you cherish. Oke, at least kalian yang Scorpio, walaupun lagi banyak pekerjaan di bulan Mei, kalian dikelilingi oleh orang-orang yang support kalian, menyayangi kalian, mencintai kalian. So, orang-orang di sekitar kalian mendukung kalian, mendukung juga misalnya kalian punya sebuah hubungan atau sebuah relasi apapun itu, sekeliling kalian mendukung. At least kayak gitu ya, walaupun banyak hal yang harus kalian kerjakan dalam satu waktu di bulan Mei. Oke, lanjut dengan Prince of Summer. Falling in love suddenly, being swept off your feet.
The need to stay grounded during a very emotional experience. Oke, kalau kalian lagi jatuh cinta, wow, Scorpio. Kalau kalian lagi jatuh cinta di bulan Mei, pesannya adalah stay grounded, maksudnya tetaplah membumi. Mentang-mentang jatuh cinta biasanya mengawang-awang, udah hayalannya setinggi langit, oke. Tetaplah berpijak pada bumi karena banyak kenyataan yang harus kalian hadapi dalam sebuah hubungan tersebut. Memang kalau lagi jatuh cinta kayaknya segala sesuatunya menjadi luar biasa. Tentu saja, tapi juga harus diperhatikan bahwa banyak hal juga kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Oke. So di bulan Mei ada hal-hal yang seperti itu walaupun cinta tetap menjadi landasannya. So berbahagia aja Scorpio, bulan Mei adalah bulan cinta untuk kalian. Wow, that's cool. Queen of Summer. Summer lagi kan, cinta lagi. Coba kita lihat sih. Listen to your heart. Dengarkan hatimu. Dengarkan kata hati kalian, Scorpio. Intuitive insight you can trust. Intuisi, oke. Ini berhubungan dengan yang tadi ya, percintaan atau mungkin sebuah hubungan bisnis juga bisa sih sebenarnya kalau yang ini. Trust your instinct. Jadi kalian harus mendengar kata hati kalian. Kalau memang hati kalian menyuruh kalian untuk hold atau menolak atau bilang ini nanti takutnya di depan ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan, then hold. Nggak usah tabrak lari juga gitu, Scorpio. Jangan dilanjut juga gitu. Dengerin kata hati kalian, itu yang paling penting, oke? Taking care of others, perhaps too much. Kalian di bulan Mei akan saya nggak bilang kepo. Oke. Enggak, maksudnya saya nggak ini dibilangnya too much ya. Jadi maksudnya kalian care banget sama orang lain sampai melupakan diri kalian sendiri dan itu terlalu banyak. Tadi sih saya dibilangin pesannya jangan terlalu kepo sama urusan orang. Saya nggak ngerti apakah itu make sense untuk kalian. Jangan terlalu kepo dengan urusan orang, urusan sendiri juga perlu diurus gitu kali ya. Oke, gitu deh. Baiklah, lanjut pesannya. Saya pakai ini, Wheel of the Year. Kartu yang jarang saya pakai. But this is nice card. Karena gambarnya cantik. Dan bahasanya saya nggak tahu ini bahasa Spanyol kah, bahasa... Tapi yang jelas bukan bahasa Inggris yang ini. Ini kenapa kartunya terbalik semua? Oh, yang satu enggak. This, no. Oke, I need more. Thank you. Thank you. Oh, oke. Oke, di awal bulan Mei apa yang terjadi? The Hangman. Keadaan di mana kalian harus berhenti sejenak walaupun banyak yang harus dikerjakan, tapi maksudnya ya udah nggak apa-apa dikerjakan pelan-pelan dengan sepenuh hati. Tentu saja jangan gerasa gerusu, jangan terlalu pengen cepat selesai gitu. Selesaikan aja sebaik-baiknya karena kalian harus menaruhkan hati kalian di pekerjaan kalian walaupun itu banyak dan ngerasanya 2 tangan tidak cukup, 24 jam tidak cukup seperti itu, Scorpio, tapi dibutuhkan waktu untuk berdiam diri juga, diam sejenak untuk bisa melanjutkan itu dengan baik. So, di awal bulan Mei segala sesuatunya perlu dipikirkan matang-matang karena tadi disuruh dengerin intuisi ya. Jadi walaupun banyak pekerjaan, selesaikannya tuh dengan pelan, bukan dengan secepat mungkin secepat selesai gitu. Kenapa pesannya seperti itu? Mungkin supaya tidak ada kesalahan nantinya. Pada saat pekerjaan yang kalian selesaikan itu ternyata selesai tapi nggak sempurna atau selesai tapi ada di balik itu yang akhirnya berbuntut panjang, nanti kalian susah sendiri gitu maksudnya. Oke. Maaf saya serak. Ada Four of Swords tapi terbalik.
Oke, ada Four of Swords yang terbalik. Di awal bulan Mei itu pekerjaan yang kalian lakukan itu akan berimbas pada future kalian sih sebenarnya. Four itu biasanya sesuatu hal yang memang udah untuk kalian gitu. Tapi ini terbalik. So takutnya kalau itu tadi tidak kalian kerjakan dengan benar ya, Scorpio, nanti ke depannya in the future itu akan mempengaruhi future kalian gitu. So tetap aja kalian harus hati-hati di awal-awal bulan karena banyak yang nantinya itu membuat kalian harus memperbaiki lagi. Nah, oke, it's like that. Kalau selesaiinnya sekarang cuma selesai doang, tapi nggak diselesaikan dengan baik, selesai sih selesai, tapi nanti imbasnya di kemudian hari gitu loh. So ini benar-benar harus tadi ya kartu pertamanya Hangman, so benar-benar harus tenang menyelesaikan masalahnya, apapun itu, bukan masalahnya pekerjaannya kah atau apapun yang sedang kalian lakukan pada awal bulan Mei, tantangannya juga itu benar-benar harus dilakukan dengan benar. Karena kalau enggak nanti imbasnya di masa depan gitu. Ini ada Knight of Swords ya, Knight of Swords-nya juga terbalik. Oke, so enggak masalah kalian ingin secepat itu menyelesaikan masalahnya, tapi ya memang harus be careful ya, harus benar-benar hati-hati. Dan ada beberapa di antara kalian yang memang nggak bisa maju sih. Jadi memang kayak frustasi karena pekerjaannya tuh kayak stuck gitu. Kayak ini aku mau selesaiin cepet-cepet nih sebelum lebarannya selesai gitu ya. Tapi ya nggak bisa maju karena memang keadaan menuntut seperti itu. Oke, semoga make sense. Kemudian yang terakhir nih kartunya terbalik juga, ada Two of Cups yang terbalik dan Four of Cups juga terbalik. So, untuk urusan percintaan ya, untuk kalian yang ini saya harus bacain begini sama-sama katanya. Oke, untuk urusan percintaan, untuk kalian yang lagi jatuh cinta ya tadi si Scorpio, kayaknya untuk awal bulan Mei dikesampingkan dulu deh, ya, karena takutnya itu ngeganggu pekerjaan kalian gitu. So kalau memang ada relasi yang menuntut kalian untuk melakukan sesuatu di awal bulan Mei, itu dikesampingin dulu gitu. Oke, pasangan kalian nggak ngerti kesibukan kalian dan kalian ngerasa agak bete. Wow, pesannya gitu. Thank you. Kita lanjut dengan minggu kedua. Minggu kedua di bulan Mei, apa pesannya? No. You want it? Thank you. Oke, minggu kedua di bulan. Wow. Oke, good. 4, 8. Oke, di minggu kedua bulan Mei apa yang terjadi? Ada Prince of Swords. Minggu kedua udah lebih tenang ya. Minggu kedua di bulan Mei udah lebih tenang Scorpio, dan pasangan kalian juga lebih bisa mengerti karena kalian udah lebih tenang. Mungkin yang bisa diselesaikan itu udah lumayan bisa diselesaikan. So pasangan kalian lebih mengerti dan memberikan kabar baik pada kalian. Oke, fine, good. King of Swords yang selanjutnya King of Cups. Untuk urusan pekerjaan, untuk urusan pekerjaan di minggu kedua bulan Mei
itu kalian mendapatkan sesuatu yang besar dan mungkin dapat THR ya. Oke, sesuatu yang besar dan itu juga akan berpengaruh ke persoalan percintaan kalian tentu saja. Oke. Mau beliin cincin buat pacar kalian kalau Scorpio yang cowok. Oke, fine. Terserah. Yang cewek mau beliin kado lebaran buat cowoknya, terserah deh. Itu oke. Di minggu kedua. Oh, ada Two of Swords. Walaupun lagi bagus di minggu kedua, tapi tentu saja belum selesai pekerjaannya karena dari depan sudah dikasih tahu dalam 1 bulan Mei itu akan banyak pekerjaan. Dan di minggu kedua walaupun ada yang sudah tercapai, tapi ada juga yang harus tetap kalian usahakan dan itu adalah oke. Kalau itu berhubungan dengan kompetisi. Kompetisi maksudnya kalian harus berkompetisi mengenai sesuatu. Enggak, saya nggak bilang ngerebutin cowok atau ngerebutin cewek ya di sini, enggak. Ini bisa juga tentang pekerjaan yang berhubungan dengan kompetisi. Mungkin ada tender kayak gitu-gitu lah ya. Atau harus melakukan sesuatu yang itu di-compare atau dibandingkan dengan yang lain. Nah, seperti itu. Kalau memang itu terjadinya di minggu kedua akan ada semacam kompetisi seperti itu atau perbandingan seperti itu. Dan ada Eight of Swords dan ada hal-hal yang sedikit tidak nyaman di situ. Mungkin karena kalian harus berkompetisi dengan orang yang kalian kenal. Nggak enak mungkin ya Scorpio kadang-kadang punya rasa yang nggak enak, banyak nggak enaknya dan suka nggak bisa bilang enggak gitu, jadi semua ditampung ya, itu dia makanya kalian punya banyak segala hal yang kalian tampung. So kalau itu yang terjadi dan kalian harus berkompetisi atau harus compare dibandingkan dengan orang lain, ya udah profesional aja ya. Kalau ini tentang profesionalisme ya udah nggak usah berpikir ya nggak enak nih sama dia, nggak usah berpikir kayak gitu ya, dijalanin aja. So itu minggu kedua. Dan ini minggu ketiga apa pesannya? Oke, kita lihat. Oh, minggu ketiga. Thank you. Oh, nice. Nice. Thank you, Michael. Thank you. What's this? Oh, Empress. Fine. Minggu ketiga ada Seven of Pentacles. Seven of Pentacles-nya terbalik. Oke. Kalau minggu ketiga ini kalian kan maunya udah ini pekerjaan yang sudah dimulai dari awal bulan itu membuahkan hasil ya. Tapi ternyata di minggu ketiga belum ada hasilnya. So tetap bersabar aja. Dan the words-nya juga terbalik. The word kan ini ya, the Fool. Dan the Fool-nya juga terbalik. So means kalian tidak harus memulai dari nol, tapi paling tidak udah setengah jalan ya di minggu ketiga. Apapun yang sedang kalian kerjakan itu udah setengah jalan. Dan hal-hal lain yang kalian inginkan, ada The Magician, itu bisa terlaksana. Hal-hal lain ya, jadi ada yang memang tertunda dan belum selesai, tapi ada hal lain yang bisa terlaksana. Dan itu bagus karena mengurangi stres kalian juga di minggu ketiga. Dan ada The Empress yang terbalik, walaupun hal itu nggak sepenuhnya bisa dipenuhi di minggu ketiga, but at least ada hal-hal yang bisa kalian capai dan kalian laksanakan. Intinya di minggu ketiga semua bisa dibereskan, tapi juga belum sesuai dengan apa yang kalian mau. Dan ada juga hal-hal yang menambah kekhawatiran kalian. Oh, ini selesai apa enggak nih akhir bulan gitu. Kalau memang ini deadline-nya di akhir bulan gitu, kekhawatiran kalian hapusin aja ya. Because ada The Magician. Kalau buat saya ada kartu The Magician means everything is possible. So kekhawatiran kalian dihapus aja karena itu nggak perlu dikhawatirin.
tenang aja, segala sesuatunya sudah ditaruh sebagaimana mestinya. So, oke, ini in the near future atau akhir bulan apa yang akan terjadi menutup. Thank you. Menutup bacaan kita, saya pakai Good Tarot aja. Ini Good Tarot nggak terbalik, so saya selalu membacanya tidak terbalik kalau Good Tarot. Thank you. I need more. Thank you. Kenapa? Okay. Sorry, jatuh. Which one do you want? Up. Okay, fine. In the near future atau akhir-akhir bulan Mei, apa yang terjadi? Ada Two of Earth, Two of Pentacles lagi nih. Akhir bulan tetap sorry. Akhir bulan tetap harus tidak mengendorkan langkah kalian karena harus diselesaikan. Tapi saya persilahkan kalian bertanya sesuatu hal di benak kalian yang jawabannya yes or no, ya atau tidak. Nanti saya jawab. Ada Two of Earth, kemudian ada Seven of Earth, dan ada Eight of Fire. Atau penutupan di bulan Mei, apa yang terjadi? Oke, apapun yang ada di benak kalian sekarang sudah ditanyakan. Oke, jawabannya adalah iya. Ya, so apakah kalian dapat menyelesaikan semua ini? Iya, tapi juga harus tetap dipertimbangkan lagi, ya. Kalaupun selesai, kan selesainya tidak seperti yang kalian inginkan. Sepertinya begitu, masih harus banyak yang kalian lihat-lihat lagi apakah itu sudah benar-benar selesai atau nanti imbasnya di kemudian hari, masih ada belakangannya, masih ada buntutnya gitu. Ada Three of Fire. Beberapa dari kalian di akhir bulan akan melakukan movement, benar-benar dari satu tempat ke tempat lain, atau perjalanan spiritual atau apapun itu, move dari satu hal ke satu hal yang lain. But it's good thing. So di bulan Mei inilah yang menjadi pesan untuk kalian yang berzodiak Scorpio. Dan ini adalah beberapa kartu, ini self healing, beberapa kartu oracle-nya akan saya buka untuk kalian untuk menutup pesan di bulan Mei kali ini. Oke, apa yang perlu di healing? Yang ini adalah Archangel message, Archangel card. Thank you. Life purpose. Thank you. Angel. Message from Angel. Dan Monology Oracle card. Okay. This one. Okay. That's why. Apa yang perlu di healing dari kalian? Victim consciousness. Oke. Mungkin ini adalah salah satu kelemahan dari kalian, Scorpio. Suka playing victim. Sorry, jangan marah ya. Setiap orang pasti punya kelemahan. So, kalau kita tahu kelemahan kita bisa memperbaikinya tentu saja. So, apapun itu yang terjadi untuk kalian yang Scorpio ya, terutama di bulan Mei, nggak usah merasa kalian yang terzolimi atau kalian yang menjadi korbannya. Karena kalau kalian merasa seperti itu, nanti itulah yang terjadi. Kita harus tetap positif ya, Scorpio. So, nggak usah berpikir bahwa kalian adalah korbannya. Lakuin aja semuanya ini ya, jalanin aja yang lagi banyak-banyak emang harus dilakuin dan harus diselesaikan. Oke. Selanjutnya dari Archangel Compassion, Archangel Zadkiel, soften your heart with respect to the situation and all the people involved, including yourself, including dirimu. Oke. Untuk kalian yang Scorpio, jangan berkeras hati ya.
lembutkan hati kalian gitu. Dalam menerima mungkin perbedaan atau masukan dari orang lain gitu ya. Tidak perlu berpikir jadi korban juga tadi ya. Terus gini loh, kalau misalnya ada masukan yang negatif atau apapun itu ditujukan kepada kalian dan itu negatif, terima aja dengan lapang dada ya, dengan hati yang terbuka, terima aja. Jangan diambil yang negatifnya ya. Lihat segala sesuatunya dengan positif. Oke, Scorpio. Study yang selanjutnya ini dari life purpose study, yang memang itu yang perlu kalian lakukan pada bulan Mei, mengkaji segala sesuatunya ya. Reading, research, and education help you gain confidence and clarity about your career. Jangan berhenti belajar. Ya, jangan berhenti belajar karena itu kita selama kita hidup, kita akan selalu belajar dari kehidupan ini. Oke? Lanjut dari Teresa ini angel message, time out. You've been so busy taking care of everyone else needs, but now it's time to stop and take care of yourself. Kalian terlalu sibuk tadi ya, yang tadi di depan bilang, oke, my archangel said it's kepo, tapi nggak kepo juga sih, maksudnya kalian terlalu banyak ngurusin orang lain gitu, sehingga lupa sama diri sendiri. Akhirnya ujung-ujungnya kalian berpikir kalian korbannya, padahal kalian sendiri yang kepo ngurusin yang lain gitu. So, bulan Mei please nyambungnya itu dari situ ke sini. Oke. What you need to release, ini dari monologi oracle card. Apa yang perlu kalian rilis, yang perlu kalian lepas? Tentu saja negativity ya, yang negatif-negatif itu dilepasin aja, yang nggak serve kalian juga lepasin aja. So, Scorpio, sekian aja bacaannya. Terima kasih sudah selalu hadir di channel ini. Semoga ada pesan yang bisa diambil kali ini di bacaan kalian. Semoga kalian tetap berbahagia, selalu semangat dalam menghadapi kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semua tentu saja. Kita ketemu lagi minggu depan di video-video berikutnya. Salam light, angel, and love. Bye.